Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwana Siregar dari kelas 2 Sistem Informasi dengan NIM 24573011125. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan penerapan authentication dan juga middleware untuk proyek saya, yaitu proyek kelompok 7. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menunjukkan penerapan authentication. Untuk penerapan authentication ini, yang pertama kita buat dulu untuk controllernya. Nah, di controllernya ini kita buat nama file out controller. Nah, di dalamnya di function index kita buat if check return redirect root dashboard, yang mana artinya jika user berhasil login yang mana password dan juga username-nya nanti sesuai, maka dia akan redirect ke dashboard. Nah, setelah itu jika dia tidak berhasil, maka dia akan tetap di halaman out.login. Nah, setelah itu kita buat lagi di modelnya, karena out ini berhubungan dengan model user, maka kita importkan kelas controller out di dalam model user. Selanjutnya kita buat view untuk tampilan dari halaman login nanti. Nah, di view kita buat folder yang namanya out. Nah, di out ini kita buat file yang namanya login.blade.php. Nah, di login.blade.php ini berisi semua tampilan-tampilan yang akan digunakan pada saat di halaman login nanti. Nah, setelah kita buat tampilan ini, kita akan menerapkan fungsi out bawaan dari Laravel. Nah, yang pertama kita akan buat yang namanya out login untuk user, sehingga pada siapapun yang login nanti, dia itu akan tersimpan datanya ke halaman selanjutnya. Nah, untuk itu di controllernya kita buat namanya function login, public function login. Dia akan merequestkan email dan juga password. Setelah itu jika usernya, ini kita tambahkan function yang namanya out login user, yang mana function ini dapat menyimpan siapa saja yang user yang login ke dalam web kita. Setelah itu kita juga dapat menerapkan yang namanya session last login, yang mana nanti setiap user yang login itu akan disimpan data kapan dia loginnya, waktu saat dia login. Nah, untuk penerapan di controller ini kita harus buat view-nya agar dia tampil nanti. Nah, kita terapkan di bagian layout, folder layout. Di dalam folder admin ada yang namanya navbar. Nah, di navbar ini kita akan terapkan untuk penyimpanan data siapa yang akan login nanti. Nah, di sini codingannya yaitu login. Nah, ini untuk menyimpan data waktu terakhir kali user login. If session last login, maka dia akan menyimpan datanya dengan set waktu Jakarta. Ini dia. Setelah itu untuk name-nya, ini adalah data yang menyimpan user siapa yang login nanti. Dia bisa ada namanya dan juga nanti ada role-nya. Role-nya apakah dia sebagai admin, warga, ataupun yang lainnya. Dia akan tersimpan. Nah, setelah kita menyelesaikan untuk loginnya, kita lanjutkan ke logout-nya. Nah, sebelum kita lanjut ke logout, kita akan buka halaman login yang udah kita buat dulu. Nah, di sini kita bisa menginputkan email atau username-nya. Saya udah buat nama username-nya ini, email saya sendiri. Setelah itu saya akan masukkan password-nya. Nah, dia akan mengarahkan ke halaman dashboard-nya. Setelah itu, dia akan menyimpan data ini, siapa yang login, dia usernya bernama adminku dengan role admin. Setelah itu, dia akan menyimpan tanggal terakhir kali user tersebut login. Nah, setelah itu, kita akan menerapkan function yang namanya logout. Sehingga pada saat kita mengklik logout ini, dia akan keluar. Dia akan mengarahkan ke halaman login lagi. Nah, untuk itu, kita buat dulu function logout di dalam out controller. Nah, di function logout ini, kita akan codingan untuk function logout, sehingga pada saat dia sukses untuk logout, maka dia akan redirect ke halaman login. Nah, setelah kita menerapkan hal tersebut, kita akan coba untuk logout dulu. Nah, kita coba untuk logout. Nah, dia akan mengarahkan ke halaman login. Nah, untuk selanjutnya, kita akan masuk ke check.
out check, yang mana berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah user ini sudah login ataupun belum. Yang pertama, kita akan melakukan yang namanya cek halaman login. Kita ke controller, out controller. Di sini ada codingan yang namanya ini, if out check, return redirect route dashboard. Yang mana jika misalnya user ini ingin mengakses, user ini belum login tapi dia mengakses halaman lainnya, maka dia akan langsung jika user sudah login, maka dia akan langsung ke redirect ke halaman dashboard. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi yang namanya cek komponen UI. Nah, untuk cek komponen UI ini untuk menampilkan bagian-bagian tertentu yang ada di dalam, yang ada setelah untuk cek komponen UI ini, nanti ketika usernya ingin mengakses suatu halaman tapi dia belum login, maka nanti akan ada tanda login untuk login, menyuruh dia login terlebih dahulu di halamannya. Nah, untuk itu kita ke app.navbar tadi yang ada di file navbar tadi, layouts admin yang ada di navbar tadi. Nah, di sini kita terapkan untuk kita cek. Nah, nih, nanti akan ada tombol login di sebelah kanan dari halaman, yang mana dia akan menyuruh login dulu jika belum login. Nah, kita coba ya. Setelah itu, kita akan menerapkan yang namanya cek halaman dashboard. Yang mana halaman dashboard ini nanti hanya bisa diakses oleh user yang sudah login. Nah, kita ke controller. Out controller tadi, masih di out controller. Nih. Ini dia ada untuk cek halamannya, cek halaman dashboard, yang mana jika dia yang mana halaman dashboard itu hanya bisa diakses oleh user yang sudah login. Misalnya kita ingin cek halaman dashboard nih, tapi tadi kan kita belum login. Kita coba ya, apakah dia bisa. Nih, kita cek root dashboard. Nah, dia akan menampilkan pesan silahkan login terlebih dahulu nih. Silahkan login terlebih dahulu. Nah, Selanjutnya kita akan menerapkan yang namanya middleware. Nah, middleware ini untuk keamanan website kita, agar website kita nanti lebih aman. Nah, sebelum kita buat middleware-nya, kita harus buat migration terlebih dahulu. PHP Artisan Make Migration tambahkan role untuk menambahkan di terminal, untuk menambahkan role di dalam tabel database kita, tabel migration kita, karena kan sebelumnya kita belum buat yang namanya role. Nih, nanti setelah kita buat migration-nya, maka akan ada migration baru dengan nama add role column on user tab. Nah, nih, role ini akan ditambahkan ke dalam tabel user yang udah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita sesuaikan function-nya. Function up-nya kita buat ini. Role yang mana tabel role ini akan ada setelah tabel password. Nah, setelah itu kita sesuaikan juga function down-nya. Setelah itu kita buat lagi untuk di modelnya. Model ini kan yang menghubungkan view dan controller. Di model usernya pertama kita importkan dulu ini kelas ini. Setelah itu class out. Setelah itu kita buat diffable-nya dengan nama role. Nah, setelah kita buat itu, maka kita akan migrate lagi. PHP Artisan migrate agar tabel yang udah kita buat, migrasi yang udah kita buat tadi, tertambahkan. Selanjutnya, kita akan buat untuk di controllernya. Di controller user kita tambahkan nih role. Nah, di semuanya kita tambahkan role. Dan setelah itu, kita ke resource view, kita tambahkan codingan untuk role ini di view. Kita ke folder resource view usernya, pertama kita buat di function di file indexnya, kita tambahkan role di sini. Setelah itu di sini juga kita tambahkan role agar dia nanti pada saat user membuat sebuah user baru, maka dia akan tersimpan ke halaman indeks. Selanjutnya di create juga kita tambahkan UI untuk role-nya ini untuk role-nya. Nah, yang mana role-nya ini berupa bisa select, bisa dipilih. Nah, di sini saya buat role-nya ada admin ataupun ada warga. Setelah itu diedit juga sama, kita tambahkan seperti yang di
yang tadi, seperti yang di create tadi. Nah, setelah itu kita coba ke user ya, tampilan usernya. Ini username dan password saya sama, makanya seperti itu. Nah, di sini kita ke user, maka akan ada ini, ada untuk role-nya. Kita bisa pilih admin ataupun warga. Nah, selanjutnya kita akan buat middleware-nya. Kita lanjut buat middleware-nya. Yang mana yang pertama kita akan buat middleware untuk check is login. Yang pertama-tama kita buat dulu PHP artisan make middleware check is login. Setelah itu nanti file baru akan terbentuk di sini, ada middleware namanya check is login. Nah, di check is login ini kita buat logingan yang mana nanti jika user sudah login, maka dia akan, jika user tidak login, tidak berhasil login, ini namanya negasi out, tidak berhasil login, maka dia akan redirect ke halaman login dan menampilkan pesan, tetapi halaman login itu menampilkan pesan silakan login terlebih dahulu. Tapi jika dia berhasil login, maka dia akan next, maksudnya ke halaman dashboard tadi. Nah, setelah itu kita buat lagi di dalam, kita buka lagi ada yang namanya bootstrap, folder bootstrap, dan di dalam app bootstrap kita tambahkan check is loginnya ini, aliasnya kita buat middleware alias untuk check is loginnya ini. Setelah itu kita juga buat untuk di rootnya di web.php. Ini adalah root untuk check is login di mana ya? Check is login. Nah, selanjutnya kita akan lanjut lagi untuk check role, yang mana nanti ada halaman yang akan dibatasi. Misalnya admin, dia hanya bisa, misalnya admin ini cuma admin yang bisa mengakses halaman user. Nah, di sini kita buat dulu migration untuk check role-nya. Setelah migrasi, jangan lupa kita import kelas out-nya ini, agar nanti tidak error. Karena ini kan berhubungan dengan out dan juga kita import juga kelas middleware-nya. Setelah itu kita buat codingan, jika user berhasil login dengan role tertentu, maka dia akan next ke halaman selanjutnya. Tetapi jika user itu dibatasi untuk halaman itu, maka dia akan redirect ke halaman our.error. Nah, di sini saya juga udah buat sebelumnya tampilan untuk halaman errornya nanti, jika dia error. Untuk halaman errornya, saya buatnya di out error.php ini, halaman errornya. Nah, selanjutnya setelah kita buat middleware check role-nya, di dalam bootstrap-nya juga kita edit. Di dalam bootstrap tadi. Nah, kita buat untuk check role-nya seperti ini. Nah, setelah itu kita buat lagi root-nya. Di sini saya menggunakan root untuk group langsung untuk check is. Ini tadi yang root untuk check is login-nya ya. Nah, untuk root check is ininya, check role-nya, di sini saya menggunakan root group, yang mana ketika role-nya admin, dia akan bisa mengakses root user. Namun selain dari role admin, dia tidak akan bisa mengakses mengakses root user. Setelah itu kita akan langsung saja ya, kita coba. Di sini saya udah buat dua user, yaitu sebagai role-nya sebagai warga dan juga sebagai admin. Nah, kita untuk sebagai admin, kita coba ya di user. Dia akan tetap bisa mengakses halaman usernya. Namun, coba kita logout dan nanti kita login sebagai logout, kita klik logout. Nah, tadi kan ada yang namanya check is login ya. Nah, check is login itu fungsinya seperti ini. Misalnya dia aksesnya dashboard. Nah, maka dia akan menampilkan silakan login terlebih dahulu. Dan juga misalnya dia akses root yang lainnya, root warga. Nah, dia tidak bisa ke halaman website kita. Tidak sembarang orang bisa. Jadi dia harus login dulu, baru dia bisa ke next page selanjutnya. Kita login terlebih dahulu. Di sini kita akan buat role yang namanya warga. Warga kan nggak bisa ya tadi. Nah, coba kita cek untuk warga untuk usernya. Nah, maka dia akan menampilkan halaman error. Kita refresh, tidak bisa. Jadi warga ini dibatasi, dia tidak bisa untuk mengakses halaman users. Nah, demikian video dari materi praktikum kali ini. Saya sudah dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.